Oke, selamat sore semua teman-teman sekalian. Eh, Apa kabar? Semoga sehat-sehat aja. Eh, Hari ini saya akan membahas tentang karya seni ya, kayak karya seni dalam bentuk podcast. Judul webinar saya itu tentang pengalaman Dimas tentang membuat podcast di era pandemi. Dan saat ini saya bersama dengan narasumber saya, Mas Dimas Akbar Maulana. Eh, Dipersilakan untuk kenalan. Ya, Halo Mas Assalamualaikum Dimas. warahmatullahi Halo Mas Dimas. wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, Mas Alvindo dan teman-teman semuanya. Apa kabar? Baik. Sehat selalu. Bagaimana kabarnya Mas Dimas? Bagaimana? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, Masih bikin podcast, Mas? Iya, Mas. Saya jadwalkan 1 minggu sekali buat. Tapi Untuk nggak tentu ya Mas ya harinya dalam seminggu itu. harinya saya coba konsisten di hari Sabtu, Mas. Sabtu malam. Oke. Terus gimana sih awalnya kok Mas Dimas ini terbesit kepengen bikin podcast gitu sendiri? Itu tuh awalnya idenya dari mana? Ya, awalnya kalau ngomong ide, sebelumnya saya udah lihat-lihat podcast di YouTube, terus dengerin Spotify podcast gitu, kayaknya kok asik ya ngobrol. Akan ada podcast yang kayak talk show gitu, ada podcast yang monolog tuh, Mas. Yang monolog itu ya saya lihat di kolom komentar YouTube kok yang suka banyak. Makanya dari itu saya terus didukung lagi pada saat sekarang ini, di era sekarang ini kan banyak orang yang mulai merambah dunia content creator gitu, terutama Iya, podcast. benar. Selama bikin podcast tuh kendalanya apa aja, Mas? Kalau di rumah kan biasanya rame, keluarga gitu. Iya, untuk sekarang kendalanya mungkin dari ya itu bisa noise dari keluarga, ada bising-bisingan, terus mungkin dari segi kontennya nggak ada masalah sih, nggak ada terlalu masalah besar dalam pembuatan podcast ini. Oke. Terus ini nih, kalau boleh tahu nama podcastnya apa nih? Ya, nama podcastnya Batra Podcast, bahasan tentang podcast. Kenapa Disingkat kok panjangannya. Kenapa kok memilih Batra sebagai bahas tentang rasa? Dalam Apakah ada pengalaman di ya dulu dalam waktu awal-awal pembuatan itu sempat mikir apa ya kira-kira nama yang tepat. Makanya saya riset dulu di Spotify, di Google, nama-nama podcast. Kok mereka membuat podcast itu kayak ada kepanjangannya, singkat terus ada kepanjangannya gitu. Makanya saya coba-coba gitu, cari nama singkatan gitu. Terus akhirnya ketemu Bahtera ini. Dalam Bahtera ini itu udah melewati 3 kali ganti nama. Yang pertama itu podcast by Dimas saja. Terus sempat ganti lagi Japri, jalur pribadi podcast. Lagi ketemu yang sekarang bahasan tentang rasa podcast ini, Bahtera. Oke. Itu kalau boleh tahu podcastnya topiknya itu arah ke mana? Apa tentang ke cinta, apa tentang komedi atau apa? Untuk Bahtera sendiri sama seperti singkatannya, bahasan tentang rasa, kira-kira yang membahas perasaan gitu ya.
cinta atau apa gitu. Kalau gitu ya Mas ya. Gitu. Gitu sih, Mas. Gitu. Oke. Kenapa kok milih ke topik-topik tentang galau-galau, tentang cinta-cinta? Kan kalau kita lihat di podcast-podcast lain kan banyak yang bahas tentang tema yang seperti yang Mas Dimas bawain gitu. Kalau saya sendiri melihatnya tema itu masih masih hektik sekarang untuk sekarang. Dari konsumennya sendiri kan dari bukan segala umur ya, untuk bayi kan nggak bisa ya, masih belum merasa. Di kalangan remaja itu masih banyak, remaja dewasa itu masih banyak yang kayaknya masih excited dengan tema ini gitu, karena mereka juga kan udah pernah mengalaminya gitu. Iya betul sih. Suka lah kalau istilahnya kalau di usia-usia remaja sampai awal-awal dewasa itu masih menikmati kalau lah intinya. Terus sebenarnya mudah nggak sih Mas buat podcast itu? Terus tahapannya apa aja dalam buat podcast? Kalau membuat podcast sendiri itu mudah sekarang. Sudah disediakan aplikasinya. Ada Anchor FM atau aplikasi pembuatan podcast, softwarenya di HP bisa dibuat di situ. Jadi kita di situ tinggal ngerekam. Di aplikasinya sudah disediakan edit audionya, memasukkan tambahan audionya, terus background musik, terus sudah bisa didistribusi juga melalui aplikasi Anchor itu. Jadi sudah satu aplikasi dengan banyak fungsinya. Bisa edit audio, terus menambah latar belakang musik, terus bisa didistribusikan juga ke aplikasi-aplikasi podcast lain, Spotify, Google Podcast, Castbox, dan lain-lain. Berarti Mas Dimas ini kalau bikin podcast awalnya dari Anchor dulu, baru ke distribusikan ke podcast yang lain. Iya, gitu. dari Anchor dibuat, diedit, terus didistribusikan semuanya lewat Anchor gitu. Makanya podcastnya bisa ada di Spotify, bisa ada di Apple Podcast, Google Podcast, terus Anchor sendiri bisa. Sebenarnya di antara kalau Anchor, Spotify, sama Google Podcast itu bayar nggak sih bikin yang itu? Atau gratis-gratis aja bikinnya? Pengalaman saya menggunakan Anchor dan Spotify itu gratis, Mas. Dari pengalaman saya. Kayaknya sih gratis. Kayaknya gratis ya. Terus kita kan udah tahu ya banyak sekali pesaing di dunia podcast itu. Mas Dimas ini punya ambisi nggak jadi kayak nanti jadi top 10 kayak atau top berapa gitu? Gimana Mas? Kalau ngomongin ambisi itu pasti ada, Mas ya. Dalam membuat sesuatu pasti ada tujuannya. Terus untuk top 10 sendiri itu kayaknya masih jauh, masih jauh. Kalau dilihat dari konten, dari alat-alat untuk dibuatnya, karena saya sendiri membuatnya masih menggunakan HP. Tapi kalau untuk bilang ambisi itu ada. Kalau kita melihat masa depan podcast ke depan, ya pengen. Iya. Podcast kan kalau sekarang itu kan menjadi masa depan konten digital audio ya Mas ya. Iya. Jadi bisa menyaingi radio, terus dari Mas Dimas sendiri bagaimana kalau dari konten tentang ini ya, tentang baterai ini, tentang romantis gitu kan banyak.
Iya, iya. Terus Mas Dimas ini survive-nya gimana? Kalau biar nggak kalah sama podcast lain. Jadi apa faktor yang membandingkan sama pembedanya itu apa kalau Bahtera sama podcast yang lain? Kalau cara survive-nya mungkin dari segi promosi itu penting ya untuk promosi sebuah produk kita. Apalagi ini produk digital. Dari sekarang kan semuanya bisa diakses melalui digital. Jadi untuk promosi itu bisa dibilang penting, itu baik melalui promosi melalui aplikasi apapun. Terus untuk kontennya sendiri itu juga menurut saya penting banget. Di saat kita dalam proses apa ya, penjajakan dalam membuat Hmm. podcast yang baik gitu, itu konten itu diperlukan, sangat diperlukan gitu Mas. Jadi gimana kalau misalnya tentang konten podcast ini bahasanya tuh sama kayak kayak Bahtera. Itu gimana Mas? Kalau sama-sama bahas tentang Iya, iya. eh, kegelisahan hati dalam soal Iya, percintaan gitu. itu Mas. Kalau saya Nah, sendiri memang bahasanya sama, tapi kan yang podcasternya sendiri kan beda ya. Mungkin ada ciri khasnya sendiri-sendiri. Untuk promosi sendiri itu saya masih promosi melalui sosial media saya, terus kan secara pribadi ke teman-teman saya sehingga teman-teman saya bisa bantu sedikit-sedikit gitu untuk share ke teman-temannya sehingga bisa menjangkau lebih luas gitu Mas. Mas Dimas sendiri kalau menjalankan podcast Bahtera ini eh, dijalankan oleh sendiri atau Mas Dimas punya tim untuk editing atau gimana Enggak, gitu? saya Sendiri semuanya sendiri ya, saya handle sendiri handle dari sendiri. editing, terus pendistribusian, pembuatan saya buat sendiri. Hmm. Dari teman-teman keluarga pasti support ya Mas ya. Kalau dari Iya, Masnya, hmm. ya pasti. Iya Mas, Iya. pasti. Terus yang mau saya tanyakan, ide-ide bahasan yang Mas Dimas pilih itu apakah berdasarkan dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain? Iya bisa dibilang sebagian berasal dari pengalaman pribadi, terus ada sebagian dari cerita teman-teman juga. Karena sering ya ini saat saya upload uh, podcast saya, terus dapat feedback dari teman-teman juga, terus mereka akhirnya request nanti tolong buatin topik podcast ini itu kan sama aja kan berasal dari pengalaman mereka juga. Berarti Jadi teman ya dari kadang dari dari tem saya sendiri, kadang dari teman-teman juga. berarti teman-teman suruh ceritain pengalaman-pengalaman pribadinya ke Mas Dimas ya untuk Iya, dibawa ke podcast itu. betul banget. Terus jadi podcaster itu apakah diperlukan keahlian khusus dalam membuatnya itu sehingga bisa terdengar enak gitu tuh perlu keahlian khusus atau enggak? eh Kalau kalian khusus saya kira nggak ada Mas ya. Kalau untuk membuat podcast mungkin mungkin peralatan untuk membuatnya itu mendukung sekali ya untuk podcast ya mungkin ada Faktor-faktor pentingnya. ya merupakan faktor-faktor penting gitu Mas. Terus kalau ini benar atau enggak? Dari podcast itu kita bisa dapat penghasilan itu benar apa enggak sih Mas? Kalau sepengetahuan saya ya setelah riset dari menonton YouTube itu
Kalau podcast sendiri, dari anchor-nya sendiri, itu belum ada penghasilan dari pembuatan podcast itu. Tapi setelah saya riset itu kayaknya di Amerika itu udah bisa dapat penghasilan dari anchor sendiri. Kayaknya di Amerika aja. Terus untuk yang di negara lain yang selain di Amerika mungkin bisa dapat penghasilan itu dari adlibs, iklan-iklan, mungkin iklan-iklan dari produk luar, jadi kebanyakan dari eksternalnya sendiri, Mas. Terus saya dapat info juga kalau sekarang Spotify itu sudah tersedia Spotify eksklusif for podcaster. Nah, Oh, itu jadi ini sedikit cerita aja, Mas ya. Jadi ya. Spotify itu mulai mengakuisisi podcaster-podcaster yang ada di YouTube. Misal Joe Rogan. Joe Rogan itu kan dia sering banget, Mas ya, upload di YouTube mengenai podcastnya. Itu kan bisa dilihat di YouTube-nya Joe Rogan itu ada ribuan video. Itu kan podcast aja, Mas. Terus Di YouTube-nya ya. iya di YouTube-nya. Dan viewersnya itu kan stabil dari 1 juta, 2 juta, 1 juta, 2 juta, walaupun narasumbernya itu bisa dibilang nggak terkenal gitu ya, di terdengar asing gitu. Spotify mulai mengakuisisi Joe Rogan untuk jadi podcaster eksklusifnya. Jadi podcast dari Joe Rogan itu hanya bisa didengar di Spotify aja. Jadi kemungkinan podcast-podcast kayak di YouTube itu semuanya di take down semua. Jadi hanya bisa didengar di Spotify. Misal gini, Mas, podcast Deddy Corbuzier gitu, Mas ya. Podcast Deddy Corbuzier itu misal Spotify mulai kayak gimana ya? Kayak Japri Deddy Corbuzier. Gelem gak apa podcastmu tak akuisisi jadi podcast premiumku, podcast eksklusifku, kamu tak kasih biaya 5 miliar gitu misal. Jadi Corbuzier itu video-video podcast-podcastnya harus tersedia hanya ada di Spotify gitu. Jadi itu kan bisa dibilang Spotify sudah mulai mempertimbangkan konten creator gitu. Kan dari sini juga bisa dilihat kalau konten creator di sini mulai gimana ya? Mulai naik daun. Ada apa ya? Ada masa depan yang sukses gitu, masa depan yang cerah dari tindakan Spotify ini. Dulu kan Spotify hanya jadi bilang aplikasi untuk musik, Mas ya, aplikasi untuk musik. Yeah. Nah, sekarang Spotify udah merambah jadi aplikasi audio gitu, Mas. Sarana publikasi podcast sih, Mas ya. Iya, betul sekali. Kan bisa dilihat dari itu juga kalau ini bisa jadi pertanda bagi aplikasi lain kayak YouTube, kayak mungkin Apple Podcast mulai berpikir untuk gimana ya kalau misal podcaster terkenal yang udah upload videonya di YouTube ketika di take down dan mereka nggak upload video di platform mereka, bisa dibilang itu bisa merugikan mengurangi viewersnya gitu, Mas. Jadi harus bisa ditimbangkan untuk aplikasi-aplikasi lain. Yang di YouTube itu di take down itu kenapa, Mas? Karena soalnya kan Mas, eksklusif. Ketika Spotify udah ketika mendatangi Deddy Corbuzier, kamu tak kasih 5 miliar. Kamu kalau buat podcast harus diupload di aplikasi saya, nggak boleh di aplikasi lain. Oh, berarti kayak di kontrak, Mas ya? Iya, betul, di kontrak, Mas. Di kontrak.
Oke. Kalau misal konten kreatornya dikasih misal 5M gitu Mas ya. Kalau kita Ya. lihat dari perkembangan konten sekarang, termasuk apa itu, termasuk kemampuan podcast content creator-nya itu kalau bagus kan bisa menambah kayak ada cuannya bagi Spotify. Itu kayak 5 miliar itu kecil Mas, bagi mereka, karena mereka bisa dapat 40 miliar dari podcast itu sendiri. Makanya mereka berani mengakuisisi. Oh gitu ya Mas ya. Gitu Mas. Oh. Lalu ini kan sekarang malah banyak jadi yang latah bikin podcast. Ini bikin podcast, yang ini ikut bikin podcast. Tapi nggak memerhatikan kualitas podcastnya itu. Gimana pendapatnya Mas Dimas? Harusnya dipikirin matang-matang dulu atau gimana gitu? Kalau pendapat saya itu kamu buat sebisamu, sesuai kemampuanmu boleh, walaupun jelek boleh. Tapi kalau menurut saya itu harus bisa berkembang gitu Mas. Jadi nggak stuck di situ aja, stuck hasilnya kalau jelek-jelek terus gitu, enggak. Jadi harus ada perkembangan. Jadi kuncinya apa Mas kalau bikin podcast itu? Improvisasi atau? Kuncinya ya harus mulai aja dulu Mas. Mulai aja dulu ya. Baik. Oke, dari teman-teman apakah ada pertanyaan? Silakan ditanyakan sekarang. Monggo. Saya. Oh ya, dengan siapa? Mas Wahyu ya? Ya. Mau Saya tanya apa mau Mas? bertanya. Menurut Mas Dimas, bagaimana sih cara yang efektif dalam menentukan tema yang cocok agar podcast terlihat lebih terkesan menarik dan enak untuk didengar? Monggo Mas Dimas. Oh iya, ya. Pertanyaan dari Mas Wahyu ya tadi ya. Iya. Mas pertanyaannya. Nah, saya kalau saya sendiri itu dari tema topik itu kan, tema topiknya itu berasal sebentar Mas Wahyu. Saya lanjut lagi, maaf. Silakan. Kalau topiknya yang bisa mendapat audiens yang banyak gitu ya, jadi maksudnya Mas Wahyu. Kalau menurut saya ya kita buat topik sesuai yang happening dulu pada saat sekarang ini. Terus kalau bisa dibuat kalau tema itu sebenarnya nggak begitu penting ya Mas. Yang penting itu kontennya, isinya. Jadi harus dibuat sesuai dengan apa yang lagi happening sekarang. Gitu, Mas. Gimana Mas Wahyu? Sudahkah terjawab? Sudah. Makasih ya. Ya. Terus ini ada pertanyaan lagi Mas Dimas. Dari Yuda Pangestu. Saya mau tanya, cara mempromosikan podcast yang benar agar mendapat viewer yang berjibun-jibun itu gimana, Mas? Silakan Mas Dimas. Oh iya, Mas. Terima kasih untuk Mas Yuda. Kalau sekarang saya dalam pendistribusian podcast itu masih didukung oleh Anchor FM. Jadi
di dalam aplikasi itu kita buat podcast, terus otomatis dia akan mendistribusikan ke aplikasi-aplikasi podcast untuk biar mendapat berjibun-jibun viewer, berjibun-jibun listener. Menurut saya itu kuncinya ada di promosi sama kualitas audio kita. Untuk promosinya kan bisa lewat sosial media kita masing-masing, bisa dibantu mungkin kita minta tolong untuk teman kita mendengarkan sambil men-share ketika mereka suka terhadap podcast kita. Terus kalau bisa ya kita buat podcast dengan kualitas terbaik menurut kita. Itu otomatis bisa mendapat listener yang banyak. Itu sih kalau menurut saya. Jadi gimana Mas Yuda? Apakah sudah? Ya, sudah. Terima kasih. Oke. Jadi gini ya Mas Dimas ya, kalau bikin podcast kita berkualitas. Tapi kalau alatnya kurang memadai pun juga kurang. Dan sebaliknya kalau alatnya kita memadai tapi kitanya juga kurang kreatif, itu juga nggak bisa jadi kekuatan yang dalam membangun podcast ya Mas ya. Benar masalah itu. Jadi semuanya harus berimbang gitu. Ya bisa kalau condong satu sama lain condong gitu nggak bisa. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Yuda Mas. Nggak apa-apa ya? Oh iya nggak apa-apa. Terus ini dia minta saran juga, minta tips untuk para podcast pemula. Apa budget menjadi penentu? Gimana Mas? Bentar. Minta saran dong, juga minta tips untuk para podcast pemula. Apakah budget menjadi penentu dalam membuat podcast? Seperti itu, Mas. Oke. Kalau menurut saya budget tidak menentu. Karena untuk sekarang ini disediakan aplikasi untuk pembuatan podcast dan itu pun gratis, pendistribusiannya pun gratis. Jadi tinggal niat dan usaha kita Mas untuk membuat podcast. Sedikit keberuntungan juga Mas. Oke. Mohon maaf kita akhiri ya karena waktunya Zoom-nya sudah mencapai limit. Terima kasih. Jadi terima kasih Mas Dimas ya. Jadi begitu aja dari kami. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Mas Dimas. Ya, Mas.